semua, Shalom Nia. Shalom. Adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu pada hari Minggu di pagi yang indah ini. Hari ini ada Nia. Halo. Ada Bang Kevin juga. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah, memuji Tuhan dengan nyanyian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Karena atas kasih anugerah-Mu Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari pagi, sore hingga malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dari pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kumpulkan kami. Tuhan, satukan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah minggu GMI Jakarta Pusat Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita juga akan masuk dalam pujian yang kedua. Tema kita hari ini apa? Nia tahu nggak? Menghargai orang lain. Yes, menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang lain karena Tuhan Yesus lebih cinta dulu kepada kita. Karena cinta dari kasih Tuhan Yesus, kita harus membagikan kepada orang lain juga, sama teman-teman kita ya. Adik-adik ada yang tahu lagu ini? Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Karena Yesus sayang kita, Yesus Tuhanku, Dia sayang. sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Pasti sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan kakak kita ya. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, mari kita mendengarkan firman Tuhan buat kita semua ya adik-adik ya. Pasti adik-adik sudah siap kan di rumah? Bagus, baik ya adik-adik ya. Terutama adik-adik kita yang dari yang tingkat TK sampai remaja ya. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sehat selalu ya, Tuhan berkati. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami, bahkan Tuhan sudah memberikan kami juga keadaan baik, sehat, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami di sini, terutama kami juga anak-anak-Mu datang untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menyertai kami, kepada anak-anak kami juga Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kami juga semua, dan Tuhan terus senantiasa memberikan kami juga hati yang sukacita ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, yang baik hati ya, semua yang di rumah, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, sudah semua? Sudah siap untuk Alkitabnya adik-adik? Oke ya, sudah siap ya, pastilah ya. Mari kita buka dari Lukas ya, Lukas 14 ayat 1 ya, dilanjutkan nanti Lukas 14 ayat 7 sampai 11 ya. Sudah siap adik-adik? Oke, nanti Ibu akan membacakan untuk kita semua, adik-adik mengikutinya ya. Lukas 14 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Kita lanjutkan ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat 9, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita ya, semua adik-adik sudah baca, dan di sini tema kita pada pagi yang indah ini adik-adik ya,
bagaimana kita menghargai orang lain, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain. Dan di sini yang penekanannya kita dari ayat 11 ya adik-adik ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di sini kita melihat ya di mana Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tadi ayat yang pertama datang ke rumah pemimpin orang Farisi. Nah, adik-adik kalau pemimpin orang Farisi ini mungkin kalau kita tahu pasti seorang yang sombong ya, artinya seorang yang tidak baik seperti itu ya kalau kita lihat dari seorang pemimpin orang Farisi. Nah, di situ ada orang yang melihat Tuhan Yesus. Orang banyak gak suka sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik coba, kenapa Tuhan Yesus datang ke tempat pemimpin orang Farisi itu? Ya, mungkin itulah hebatnya Tuhan Yesus, dia datang ke tempat orang Farisi atau orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus menghargai, ya artinya di sini ya, menghargai undangan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus, walaupun orang tersebut orang tahulah siapa pemimpin orang Farisi ini. Dan di situ Tuhan Yesus dia datang ke situ, artinya di sini menghargai undangan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, sekarang di sini kita mau belajar adik-adik ya, bagaimana kita menghargai orang lain, ya. Adik-adik mungkin artinya di sini punya teman, ya artinya punya keluarga, tetangga, ya adik-adik pasti sering juga bagaimana untuk menghargai, bahkan juga untuk boleh memberikan yang terbaik ya buat teman-teman kita, mungkin orang-orang sekitar kita. Nah, contoh ya adik-adik ya, mungkin adik-adik pernah diundang ya sama teman sekolahnya ulang tahun, mungkin juga dengan undangan untuk ucapan syukur gitu ya. Pasti ketika adik-adik dikasih undangan, bagaimana tanggapan adik-adik? Ayo, pastilah ya kan, senang ya ketika dikasih undangan begini. Oh ya, nanti saya akan datang ya. Nah, itu artinya kita menghargai. Tapi adik-adik juga misalnya tidak menghargai, bagaimana? Di sini kan kita mau belajar bagaimana istilahnya kita menghargai itu, atau mungkin kalau kita tidak menghargai dikatakan kita orang yang sombong ya. Artinya di sini kita diundang, ya lihat aja ya nanti ya, saya usahakan datang karena saya juga orang sibuk seperti itu ya. Itu artinya kita tidak menghargai teman kita tadi. Nah, adik-adik yang tersayang, kita juga harus bisa menghargai teman kita. Begitu juga nanti adik-adik, misalnya adik-adik mengundang teman kita, bagaimana teman kita juga nanti akan menghargai kita. Nah, artinya kita kan apa yang kita lakukan pasti teman kita juga akan senang ketika kita juga disambut seperti itu. Nah, walaupun tadi kita ngeliat Tuhan Yesus sendiri ya datang dengan sukacita, dia juga walaupun orang banyak tidak suka, tapi Tuhan Yesus menghargai. Nah, adik-adik juga seperti itu tadi ya, kita mau belajar di sini tentang ayat 11 ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, artinya itu yang meninggikan diri itu orang yang sombong ya adik-adik ya. Pasti kalau orang sombong itu pasti nggak ada temennya ya adik-adik ya. Coba deh adik-adik punya temen nggak seperti orang yang sombong tadi ya. Ada lah ya pasti ya, merasa dia hebat, pinter gitu ya. Dia merasa juga orang yang berada kan gitu ya. Pasti caranya dia bergaul, berteman juga berbeda ya. Pasti kita bisa menilai ya adik-adik ya. Ya mungkin yang merasakan, mungkin kalau dari teman-teman kita ya, yang dari TK sampai yang remaja ya, di sini belajar bagaimana kita juga tidak melakukan juga yang sombong. Walaupun kita hebat ya, walaupun kita pinter ya, jangan kita seenak kita. Coba adik-adik kalau misalnya kalau kita sombong, pasti nggak ada teman kita deh, percaya deh ya. Tuhan Yesus sendiri yang begitu orang baik, artinya Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak juga nggak suka sama dia, tapi Tuhan Yesus tetap merendahkan hatinya. Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Bagaimana juga di sini katakan barang siapa, di sini katakan merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, artinya di sini kita banyak berteman, kita juga artinya di sini banyak menolong, ya artinya banyak pasti perhatian buat kita ya adik-adik. Artinya di sini kita juga dikatakan jadi banyak teman kita, senanglah teman kita itu ya, itu artinya ditinggikan, berarti artinya kita menjadi contoh ya buat teman-teman kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Jadi
bagaimana kita mau belajar dengan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Ya, kalau kita bergaul atau berteman, ya artinya jangan milih-milih teman ya adik-adik ya. Siapapun itu kita temenin ya di sini. Terus kedua, kita juga gak boleh sombong ya adik-adik ya. Dan kita juga harus melihat, menolong. Sering kita juga mungkin bisa apa yang kita bantu kita lakukan. Kalau teman kita sakit, ya artinya kita peduli ya adik-adik ya. Artinya kita doakan gitu ya. Terus juga dengan orang tua kita, mama papa ya. Ketika mama papa nyuruh kita, misalnya adik-adik ya, langsung oke ya gitu disuruh. Misalnya Doni, belikan ini ya garam misalnya. Contoh ya, oke mama siap gitu ya. Adik-adik harus nurut gitu loh. Jadi orang tua juga senang melihat adik-adik menurut apa kata orang tua. Itu suatu sukacita loh adik-adik ya. Kalau mama papanya nyuruh adik-adik misalnya suruh belajar gitu ya kan. Mungkin saat ini kalau adik-adik lagi belajar secara online ya, adik-adik harus juga nurut apa kata mama sama papa ya. Walaupun kita nggak bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Jadi tetap apa yang dikatakan orang tua ya kita harus menghargai, menghormati orang mama papa kita ya adik-adik ya. Ibu yakin percaya pasti adik-adik itu anak yang manis, anak yang penurut ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua pasti nurut ya. Utama juga kita juga harus peduli ya kepada orang-orang sekitar kita, mungkin teman-teman kita ya. Mungkin sedang sakit, kita doakan teman kita ini supaya juga dia sembuh, sehat kembali. Nah, artinya buat adik-adik kita di sini, kalau kita melakukan seperti itu, pasti Tuhan sangat senang ya. Tuhan senang melihat kita, apa yang dilakukan oleh adik-adik ya, menolong, membantu, peduli seperti itu. Karena itulah hari ini kita dipercayakan bagaimana menghargai. Artinya dengan tulus kita menghargai. Kita juga misalnya kalau dibantu sama teman kita menghargai, terima kasih ya gitu atas bantuannya gitu. Jadi dia juga senang ya, karena adik-adik juga menghargainya. Begitu juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman kita tadi. Nah, adik-adik, ibu juga sangat boleh bersyukur ya hari ini kita bertemu dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti jangan lupa ya kalau ayat hafalannya juga di sini yang dari Lukas 14 ayat 11 ya. Nanti adik-adik harus menghafalnya. Ingat ya di sini bukan hanya menghafal aja adik-adik, tahu artinya ya. Tadi dikatakan bukan orang yang meninggikan diri, orang yang sombong ya. Artinya sini ingat, oh iya ya, kalau kita meninggikan diri itu dikatakan orang sombong. Ya artinya kita bagaimana sikap kita adik-adik ya, harus ramah, membaur, artinya peduli itu ya. Terus dikatakan lagi buat kita, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita artinya di sini kita sudah bergaul dengan baik dengan teman kita juga artinya jujur dengan teman-teman kita dan tulus menolong teman-teman kita, pasti kita akan banyak temannya. Ya, artinya di sini juga Tuhan sangat senang, sukacita melihat apa yang adik-adik lakukan. Ya, jadi hari ini firman Tuhan buat kita, janganlah meninggikan diri. Artinya di sini kita tidak boleh sombong. Tadi ya kalau kita misalnya kita boleh merendahkan diri, artinya kita sangat peduli ya, membantu, menolong, itulah buat kita hari ini ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk ayat hafalannya ya. Nanti biasa seperti nanti di video dikirim ke guru sekolah minggu ya. Nanti di situ kita dapat pin mungkin ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini cukup untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, terutama adik-adik kita sehat selalu. Tuhan akan memberikan yang terbaik, sukses dalam belajarnya ya adik-adik ya. Sekarang lagi mau ujian ya adik-adik, pasti harus siap. Walaupun cara online ini kita belajar, kita yakin percaya adik-adik pasti semangat, sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Puji syukur padamu Tuhan, pada pagi ini kami boleh diingatkan lewat firman-Mu Tuhan untuk pagi ini Bapa. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu juga. Terlebih kepada yang boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk adik-adik kami Tuhan, Kau tahu ya Bapa yang baik dalam keberadaan adik-adik kami ini. Kiranya Tuhan juga yang mengingatkannya, menuntun adik-adik kami ini, biarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang boleh senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tuhan tolong adik-adik kami juga yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai, Tuhan senantiasa memberikan keadaan sehat, sukacita bersama dengan keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga adik-adik kami ini juga Bapak yang sedang belajar Tuhan, berikan roh kecerdasan, bisa mengikuti pelajarannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan dimanapun adik-adik kami ini berada, dimanapun mereka bersekolah Tuhan, kami yakin percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat keadaan adik-adik kami juga. Begitu juga berkati mama papanya semua Bapak, berikan kesehatan, semangat yang dari Tuhan untuk mama papanya juga Tuhan. Begitu juga berkati guru-guru kami, guru sekolah minggu juga Tuhan. Tuhan berikan juga kesehatan, Tuhan berikan juga sukacita yang dari Tuhan untuk guru-guru kami di sekolah minggu ini. Baik abang kami, kakak kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami lewat firman-Mu yang sungguh menuntun kami. Tuhan yang mengajari kami sehingga kami boleh melakukannya. Karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, puji Tuhan, firman sudah disampaikan. Jangan lupa ayat hafalannya nanti dikirim di grup orang tua. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita mulai dari sekarang ya, dari minggu ini. Adik-adik minta sama orang tuanya persembahannya dikumpulkan dalam satu amplop, ditulis dulu nama kalian, terus nanti dikumpulkan setiap minggunya. Nah, minggu terakhir di setiap bulan, nanti baru deh orang tuanya transfer ke rekening gereja. Oke, jangan lupa ya minta orang tuanya ya siapin amplop dan ditulis namanya. Nah, untuk mengumpulkan persembahan ini kita akan mengangkat pujian Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mendoakan persembahan kita dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini.
Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan dan kemuliaan Tuhan terus diperluas di tanah bumi ini Bapa. Terima kasih, dan kami juga akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Walaupun kami berpisah segala secara ragawi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kami, Tuhan menolong kami bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat-saat ini. Tolong jagai mama papa kami, jagai kami Tuhan, karena kami selalu online dalam sekolah. Berilah kami Tuhan semangat untuk mengerjakan PR-PR kami, bahkan tugas-tugas dari sekolah kami. Kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan di GMI Jakarta Pusat. Kiranya juga Tuhan berkati bersama dengan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Guru Daniel. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan akan pertemukan kami indah tepat pada waktunya di mana pandemi ini sudah selesai. Terima kasih Bapa, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik.